Baik, shalom semuanya. Saya sapa sekali lagi, shalom semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita menyatakan bahwa Allah kita, Bapa kita, Tuhan Yesus kita adalah Bapa yang baik dan kasih Tuhan sungguh melimpah dalam hidup setiap kita. Sama-sama kita menyanyikan lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan juga saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan lagu dari awal. besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar
Baik, kita akan masuk ke dalam votum dan salam. Sebelum kita memasuki votum dan salam, sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau sekalian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yakobus pasal 3 ayat 17. Yakobus pasal 3 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik, tiba saatnya kita akan mengantar putra dan putri kita ke dalam sekolah minggu. Sama-sama kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Jalan serta
Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita Bapak anak kami untuk dilayani secara khusus dalam ibadah sekolah minggu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati baik anak-anak maupun guru-guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berikan ketenangan kepada anak-anak kami untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu, sehingga anak-anak kami ini boleh menangkap firman Tuhan dengan baik dan mereka boleh mengerti bahwa Engkau Tuhan Yesus mencintai dan mengasihi mereka. Biarlah dalam pertumbuhan anak-anak kami, biarlah mereka bertumbuh bukan secara jasmani, tetapi biarlah mereka bertumbuh di dalam rohani mereka. Semakin hari anak-anak ini bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sungguh menyerahkan akan ibadah anak-anak sekolah minggu dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang boleh beribadah pagi hari ini. Atas nama Gembala Majelis menyampaikan selamat datang, selamat kita menikmati ibadah pagi hari ini. Kita akan menyimak warta jemaat pagi hari ini. Untuk jadwal pelayanan ibadah Minggu tanggal 15 Oktober, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Orlando Hutapea MTH dalam tema khotbah sinergi yang membawa kemenangan. Liturgos oleh Saudari Dea Aritonang dan semua baik majelis, tim musik, multimedia dapat membacanya dalam warta jemaat ini untuk tugas kita pada hari Minggu 15 Oktober. Untuk jadwal pelayanan sekolah minggu pada hari ini, Ibu Bapak dapat menyimak dalam warta jemaat ini petugas-petugas guru sekolah minggu yang akan bertugas. Persekutuan Pemuda Remaja juga hari ini 8 Oktober akan dilayani oleh Saudari Devi Yuniar dan semua yang bertugas dapat membacanya dalam warta jemaat yang ada. Doa pagi dan doa malam sebagaimana biasa. Untuk doa pagi 12 Oktober jam 6 pagi. Doa malam Jumat 13 Oktober jam 7 malam. Dan yang bertugas tidak ada perubahan sebagaimana yang ada di dalam warta jemaat. Untuk persekutuan kaum perempuan dan kaum bapak dapat dilihat pada 14 Oktober hari Sabtu, kaum perempuan dalam tema kasih yang hilang akan disampaikan oleh Saudara Dea Aritonang dan juga kaum bapak di ruang pemuda ya, pentingnya keteladanan akan dilayani oleh Bapak Ronald Manuputi dan semua yang bertugas ada sebagaimana yang ada dalam warta jemaat. Untuk rapat majelis jemaat diingatkan pada hari Minggu 15 Oktober 2023 waktu jam 11 sesudah ibadah ya, di tempat di ruang ibadah. Diharapkan semua bisa hadir. Rapat majelis ini sebagai undangan. Persekutuan Usia Indah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 jam 10 di kantor Gembala yang akan dilayani oleh Bapak HM Dolodea. Demikian juga dengan
Persekutuan Kamwasda akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 15 jam 10 di dalam tema pengaruh keluarga yang saleh, firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Patricia, dan semua yang bertugas ada di dalam warta jemaat ini. Diingatkan untuk dari Komisi Retreat Doa dan Hari Besar bersama Komisi Pemuda mengadakan aksi dana di depan ruang pemuda sehabis ibadah ya. Bapak Ibu dapat turut ambil partisipasi ya di dalam usaha ini dengan kita menjual makanan dari retreat, panitia retreat ya. Untuk bulan dan pujian dan kesaksian dapat melihat ya tanggal 8 hari ini anak sekolah minggu, tanggal 15 Oktober PKP dan PKB, dan tanggal 22 pemuda remaja Wasda dapat mempersiapkan diri ya. Sedangkan untuk PUI akan bergabung dengan PKB dan PKP. Jemaat yang berulang tahun pada 8 Oktober sampai 14 Oktober, anak Mesa Eka Oktaviano tanggal 9 Oktober, Saudara Albert Patiselano tanggal 13 Oktober. Sedangkan ayat firman Tuhan untuk yang berulang tahun di Mazmur 135 ayat 3, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu dapat membacanya dalam laporan keuangan yang ada dalam warta jemaat ini. Sekiranya ada kekeliruan, Bapak Ibu dapat menghubungi majelis. Dan informasi persiapan retreat Jemaat 2024 Ibu Bapak dapat membacanya ya di bagian yang sudah dibagikan kepada kita semua, dan segera mendaftar yang belum mendaftar. Demikian warta jemaat kita pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, Bapak Ibu dapat membacanya dalam warta jemaat bagian-bagian yang sudah ditulis dalam warta jemaat, sebagaimana Kom Bapak Sindone, Kom Ibu Mawil 11, pemuda dan pemudi mendoakan jemaat, sedangkan koordinator ibadah mendoakan bangsa dan negara. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita naikkan satu pujian yang akan dipimpin oleh liturgos. Baik, sebelum kita melakukan doa syafaat, sama-sama kita menyanyikan pujian berserah kepada Yesus. Sama-sama kita menyerahkan setiap doa kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita bersama-sama. Kita mengucap Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sepanjang seminggu yang sudah kami lewati, Engkau sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami.
Pemeliharaan-Mu sungguh sempurna bagi kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan secara jemaat. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sepanjang kehidupan kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau berdoa syafaat akan pelaksanaan dan kebutuhan program Komisi 11. Kiranya Tuhan tolong supaya semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap pendeta dan majelis di Mawil 11, kiranya diberikan kemampuan untuk bekerja sama dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk ibadah Bapak Emiratus si Pendeta Petrus Yadi STH pada hari ini di GMI Tiranus Yogyakarta. Kiranya Tuhan Kau tolong supaya semua boleh berjalan dengan baik di dalam kasih Tuhan. Ibadah PKP Gabungan pada hari Kamis 19 Oktober yang ada di MLI Malang juga Tuhan kiranya memberkati supaya ibu-ibu boleh ambil bagian di dalam ibadah gabungan nanti. Juga berdoa untuk perlombaan Kombapak Mawil 11, yaitu lomba memasak catur dan vokabu dalam rangka memperingati HUT GMI yang ke-39 yang diadakan pada hari Senin 11 Desember 2023 di Philadelphia. Tuhan berkati supaya semua boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini di dalam kestabilan ekonomi, baik keamanan juga dan penanganan bencana alam di Indonesia. Tuhan tolong kiranya Engkau memberkati di tengah-tengah situasi kondisi yang ada. Biarlah Tuhan Engkau terus bekerja bagi negara kami ini Tuhan, dan biarlah yang terbaik bagi negara ini Engkau berikan supaya semuanya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan ibu kota negara yang sedang dilaksanakan di Kalimantan Timur. Tuhan berkati supaya semua berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Pembangunan IKN ini boleh terlaksana dan boleh dipergunakan, dan biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya sehingga semuanya boleh berjalan, dan kami rindu ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Kami berdoa untuk KPU, Bawaslu, dan Polri dalam mempersiapkan pemilu serentak ini. Tuhan tolong campur tangan semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami rindu pemilihan umum ini boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini, sehingga boleh terpilih akan presiden yang sungguh-sungguh berasal dari Engkau Tuhan untuk memimpin akan bangsa dan negara kami pada 5 tahun mendatang. Dan kami percaya yang terbaik Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa dengan kondisi yang ada, cuaca ekstrim yang begitu panas. Tuhan berikan kami semua masyarakat untuk menjaga kesehatan supaya dapat beradaptasi dengan cuaca ekstrim yang ada, sehingga kami semua boleh dalam keadaan sehat. Khusus juga kami jemaat-Mu, biarlah Tuhan tolong berikan kami kekuatan ekstra, berikan kami hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan untuk menjaga kesehatan kami, sehingga melalui keadaan yang ada, biarlah kami tetap kuat, kami tetap sehat, dan biarlah kami persembahkan untuk memuliakan Engkau. Khususnya semua masyarakat Jawa Timur ini, biarlah Tuhan tolong supaya kami semua dapat menghadapi akan cuaca ekstrim ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan dalam tangan kasih-Mu.
Kami percaya Engkau juga Allah yang setia, Allah yang tidak sekalipun meninggalkan kami. Engkau juga ada bersama dengan kami melewati hari-hari hidup kami di sepanjang minggu yang akan datang. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dengarkanlah kiranya doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami kepadamu. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita telah melakukan doa syafaat. Kini tiba saatnya kita akan membaca Mazmur pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk membuka dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi ayatnya ada di Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Baik, yang sudah bertemu, saya mengundang Bapak Ibu dan juga saudara untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan bagian yang ganjil dan Bapak Ibu saudara membacakan bagian yang genap. Saya baca perikopnya, kebajikan Allah. Ayat 1, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang mendengarnya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan menyenangkan. Tuhan itu mengasihi dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Amin. Baik, kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhan kitalah satu sobat kita yang selalu setia baik dalam suka maupun duka. Sama-sama kita menyanyikan lagu ini dari awal. Dia tak pernah meninggalkan kita. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, di waktu
Baik, masih dalam posisi berdiri, kita percaya bahwa hanya ada satu jalan kebenaran, hanya ada satu jalan yang menuntun kita kepada hikmat yang benar. Sama-sama kita menyanyikan lagu, Aku Jalan Kebenaran dan Hidup. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita puji Dia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita nyanyikan lagu dari awal. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita nyanyikan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya mengundang jemaat, Bapak, Ibu, dan Saudara mengatakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan Saya persilakan Bapak, Ibu, dan juga Saudara untuk kembali duduk. Sama-sama kita mempersiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita menyiapkan hati setiap kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya bahwa seringkali kita tidak mengerti setiap jalan Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita. Seringkali kita bertanya-tanya, rencana Tuhan seperti apa? Namun ketika kita meminta hikmat kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu ada buat kita. Sama-sama kita menyanyikan lagu, Seringku Tak Mengerti Jalan-Jalanmu Tuhan. Sama-sama kita mengaku bahwa seringkali kita mempertanyakan setiap jalan Tuhan. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan.
Ajar kami Tuhan untuk memahami setiap jalan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami ingin memahami setiap langkah-langkah-Mu Tuhan. Kami ingin percaya setiap rencana-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, kerja-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekali lagi kita katakan, ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sama-sama kita muji Tuhan. Kita naikkan Tuhan, kita menyembah Tuhan kita. Atas kebaikan-Nya, atas setiap rencananya yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap hidup kita. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kami mengagungkan, meninggikan, memuliakan Engkau, karena Engkau Allah
yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak diagungkan. Engkau Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat dari kami. Terpuji-pujilah namamu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau, segala lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang istimewa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji Tuhan dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan lagi iman kami untuk kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati kami dalam pembacaan dan perenungan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tidak akan lalu begitu saja dari hidup kami dan hati kami, tapi firman Tuhan sungguh-sungguh tertanam dalam kehidupan, dalam hati dan hidup kami. Tuhan berkati kami, bahkan kami rindu firman Tuhan ini boleh hidup dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati kami semua yang akan baca firman Tuhan dan merenungkannya. Berkati hamba yang akan menyampaikannya. Biarlah apa yang hamba sampaikan sesuai dengan isi hati Allah. Biarlah namamu dipermuliakan dalam setiap perenungan kami, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, layakkanlah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita akan baca secara bergantian, nanti saya baca ayat yang bernomor genap. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih membaca ayat yang bernomor ganjil. 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai 23 ayat 18 demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Ya, demikian firman Tuhan yang menjadi tema kita pada pagi hari ini adalah mengandalkan hikmat Tuhan. Nats pembimbing kita tadi dalam Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus ini adalah gembala pertama di Korintus. Ketika dia meninggalkan kota Korintus, setelah meninggalkan kota Korintus itu, dia mendengar banyak hal yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Ada masalah-masalah berat
dalam hidup jemaat di Korintus. Sebagai gembala begitu sedih, sehingga ia menulis surat kepada jemaat yang di Korintus yang berisikan dengan banyak teguran dan arahan bagi jemaat. Kembali lagi, seorang gembala punya beban terhadap jemaat yang ada. Ketika menghadapi masalah, pergumulan, gembala pasti akan menyapa. Dan dalam hal ini, Paulus menyapa dengan suratnya kepada jemaat di Korintus. Kondisi saat itu, dalam tubuh jemaat Korintus itu timbul perpecahan. Sesuai dari ayat firman Tuhan yang kita baca ya. Hal ini dikarenakan apa? Karena anggota jemaat itu menggolongkan dirinya masing-masing. Dalam pasal 1 ayat 12 itu dikatakan begini. Aku dari golongan Paulus. Aku dari golongan Kefas. Aku dari golongan Kristus. Di dalam jemaat Korintus itu sudah menggolongkan diri mereka masing-masing. Ada yang dari golongan Paulus, karena Paulus sebagai gembala. Ada golongan Apolos yang melayani di situ, Kefas dan Kristus pun. Hal ini menurut Paulus, pemikiran Paulus akan menimbulkan perpecahan dalam tubuh jemaat di Korintus. Dan perpecahan ini merupakan ancaman kesatuan jemaat. Sebagai gembala yang pertama, Paulus kembali lagi tidak mau itu terjadi. Paulus katakan bahwa perpecahan itu menunjukkan bahwa mereka ini ternyata masih anak-anak secara rohani. Paulus mengatakan bahwa ia tidak dapat menyebut mereka ini sebagai manusia rohani, melainkan manusia sebagai manusia duniawi. Pasal 3 ayat 1 di situ kita bisa lihat. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Harap-harap jemaat yang dia layani sudah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan bisa disebut sebagai manusia rohani. Maka di sini dia katakan tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Bukti mereka masih manusia duniawi dan bukan rohani, itu kita bisa lihat dalam ayat 3 dari pasal 3 ini. Masih ada iri hati dan perselisihan. Dalam kehidupan mereka masih ada iri hati dan perselisihan. Dan Paulus menegaskan bahwa perpecahan ini bahaya dalam kesatuan jemaat. Karena ternyata jemaat ini masih duniawi, masih ada iri hati dan perselisihan. Ada golongan-penggolongan yang terjadi. Mereka hanya mengandalkan manusia. Kalau terjadi penggolongan, otomatis mereka mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan manusia. Saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Kefas, saya dari golongan Kristus dan lain sebagainya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Paulus menyampaikan dalam ayat 10 bahwa pelayanannya itu didasarkan dengan Kristus. Dasar yang ia letakkan di bagian dari seluruh pekerjaannya itu adalah Kristus. Kita bisa lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, begitu juga dengan para rasul-rasul yang lain. Pelayanan yang mereka lakukan
itu didasari dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru gereja. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus juga dalam ayat pasal 3 ini dikatakan bahwa dia menyampaikan bahwa kamu itu adalah bangunan Allah. Ayat 9, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan atau merusakkan dan menghancurkan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah ini kudus, tidak ada yang bisa. Tidak ada orang yang bisa membinasakan. Tidak ada orang yang bisa mengacaukan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, gereja adalah sebuah bait suci. Sebuah bangunan yang diletakkan di atas dasar Yesus Kristus. Maka gereja tidak boleh dikotori oleh perpecahan. Dan tidak boleh dikotori oleh kesalahan dan ajaran sesat. Paulus mengingatkan bahwa setiap hamba Tuhan yang melayani di Korintus, semua didasari pelayanan mereka didasari oleh Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Karena dia tahu bahwa bait Allah itu adalah kudus. Tempat itu kudus dan Roh Allah diam di dalamnya. Dan barang siapa menajiskannya, pastilah ia binasa. Manusia menimbulkan pertikaian dan perpecahan dalam persekutuan gereja. Pasti akan terjadi kepahitan. Kepahitan akan memasuki gereja dan kasih pun akan hilang. Ketika kasih hilang, kebenaran tidak dapat diucapkan atau didengar dengan benar. Paulus menyimpulkan bahwa kalau jemaat sudah menggolong-golongkan diri dari pengikut ini, dari pengikut itu, dan dari pengikut ini pasti akan terjadi perpecahan. Karena apa? Sekali lagi, kedagingan dan keduniawian masih ada dalam diri mereka. Mereka masih meninggikan kebijaksanaan manusia. Mereka masih mengagungkan pemimpin manusia. Itulah yang dikhawatirkan oleh Paulus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengandalkan hikmat Tuhan. Kalau bilang mengandalkan, pasti mengandalkan hikmat Tuhan, pasti ada hikmat yang manusiawi, ya, pasti. Nah, di sini pun Paulus mau jelaskan dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ya, di situ dikatakan, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Dengan permasalahan yang terjadi, Paulus mengatakan bahwa jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Artinya, jangan ada orang yang terus terperangkap dan diperbudak oleh dosa. Jangan ada orang yang terus-menerus terperangkap dan diperbudak oleh dosa. Orang itu harus keluar dari perangkap ini. Karena Paulus tahu bahwa manusia itu sangat rentan untuk menipu dirinya sendiri, ya. Sehingga Paulus katakan, kita harus terus-menerus itu keluar dari perangkap dosa. Kita harus keluar dari itu sehingga kita jangan dikungkung, jangan terbelenggu dengan dosa yang ada.
Bisa dikatakan kalau kita lihat terjemahan yang lain, ini artinya begini. Berhentilah terus-menerus menipu dirinya sendiri. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Kita keluar dari perangkap ini karena ini adalah dosa. Jadi jangan kita menipu diri kita sendiri. Jika ada di antara kamu menganggap dirinya bijak, biarlah dia menjadi bodoh atau menjadi tolol supaya dia benar-benar bijak. Dengan kata lain, kita harus berhenti menipu diri sendiri mengenai hikmat manusia. Kita harus keluar dari perangkap ini yang menipu diri sendiri, menganggap bahwa diri kita bijaksana, tapi sesungguhnya tidak. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut duniawi, biarlah ia menjadi bodoh dan supaya ia berhikmat. Hikmat manusia tidak ada hubungannya dengan pengetahuan tentang Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan rencana keselamatan. Tidak ada hubungannya dengan prinsip-prinsip menjalani kehidupan Kristen. Dan yang memecah belah gereja adalah ketika orang-orang mulai memberikan pendapatnya sendiri menurut hikmatnya sendiri. Dan menjadikannya sebagai otoritas dalam kehidupan kerohanian mereka. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus dan juga mengingatkan kepada kita untuk menciptakan suasana yang menjunjung tinggi firman Allah. Di mana firman Allah itu harus dipatuhi sehingga tidak ada lagi yang menyamakan pendapat manusia dengan Alkitab. Paulus katakan bahwa jika semua orang di dalam gereja tunduk kepada firman Allah, maka tidak ada dasar bagi perpecahan. Paulus berkata bahwa kesombongan intelektual tidak mempunyai tempat dalam gereja. Orang yang menganggap dirinya pintar harus menyadari bahwa dirinya hanya orang tolol. Jika ia inginkan hanya pendapatnya sendiri. Dan jika secara manusia dia tidak mempunyai apa-apa dan dia mengetahui firman Tuhan, itu dia bijaksana. Jika seorang menganggap bahwa dirinya tidak mempunyai apa-apa dan dia hanya mengetahui firman Tuhan, dia adalah bijaksana. Disitulah ada hikmat. Ayat 18 ini juga mau menggambarkan bahwa kita harus rendah hati untuk tunduk pada otoritas Allah. Untuk tunduk pada firman Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Sangat sulit untuk mengajar seseorang yang mengira dia tahu segalanya. Ini sangat sulit. Paulus memikirkan bahwa jemaat yang menggolongkan diri. Dan ini sangat bahaya dalam kehidupan berjemaat. Karena sudah klik dengan seseorang, akhirnya menganggap bahwa itu sudah benar karena dia memang seorang hamba Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Ada sebuah kalimat yang saya kutip dari seorang teolog mengatakan begini. Siapa yang tidak mengetahui dan tidak mengetahui bahwa ia tidak mengetahui adalah orang bodoh. Hindari dia. Sekali lagi, siapa yang tidak mengetahui dan tidak mengetahui bahwa ia tidak mengetahui, dia adalah orang bodoh. Hindari dia. Tetapi siapa yang tidak mengetahui dan mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui, maka dialah yang bijaksana. Ajarilah dia. Siapa yang tidak mengetahui
dan mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui, maka dialah yang bijaksana dan ajarilah dia. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa dan kita menyerahkan diri pada firman Tuhan, maka kita adalah seorang yang bijaksana. Satu-satunya cara untuk menjadi bijak, bahwa sadarilah bahwa kita ini adalah bodoh. Akuilah ketidaktahuan kita dan berpalinglah pada firman Tuhan. Ayat 18 katakan, berhentilah terus-menerus menipu dirimu sendiri, dan janganlah ada orang yang terus menipu dirinya sendiri. Soalnya kalau kita mengira kita bijak dalam hal dunia ini, kita hanya menipu diri kita sendiri. Hanya tampak keluar bahwa kita bijaksana, hanya tampak keluar bahwa kita berhikmat. Tapi pada kenyataannya masih ada perselisihan, masih ada iri hati, masih ada suka menggolong-golongkan, memihak-mihak di antara kita. Paulus sekali lagi mengingatkan, ini bahaya dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan persekutuan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita berpikir bahwa kebijaksanaan manusiawi kita cukup untuk hidup kita, itu adalah salah. Ketika kita mempunyai masalah di rumah, kita beralih ke prinsip-prinsip lain. Kita pergi ke orang-orang yang mungkin ya saat ini yang sering ada. Ada orang-orang yang menyampaikan motivasi. Itu tidak salah. Motivasi yang disampaikan tidak salah. Tapi sekali lagi harus berdasarkan firman Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak dan dia berkata begini, bagaimana itu tentang yang saya sampaikan tadi tentang motivator itu yang disampaikan itu gimana? Saya cuma sampaikan begini. Kita baca aja di Alkitab. Ada kok Amsal, ada kok Pemazmur. Itu hikmat dari firman Tuhan. Itu meneguhkan kita, itu menguatkan kita. Motivator yang ada, akhirnya apa? Bisa menyampaikan motivasi. Tapi yang kita lihat akhirnya ada kasus. Iya kan? Kita pun bisa menjadi motivator. Tapi nih firman Tuhan. Baca Amsal, baca Pemazmur, baca semua isi kitab ini. Hikmat Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Suatu kegagalan yang kita lakukan. Jika kita mencoba memecahkan masalah etika atau masalah perilaku dalam bisnis kita dan kita mencari cara yang tepat dan hal yang paling bijaksana untuk dilakukan, mencari hal-hal yang lain daripada apa yang firman Tuhan katakan, kita telah salah. Jadi ketika kita memecahkan masalah dalam soal kehidupan kita, dalam soal etika, dalam soal pekerjaan kita, dalam bisnis kita, hanya yang kita cari adalah yang tepat pencarian kita itu adalah firman Tuhan. Mari kita menggunakan firman Tuhan dalam konteks kehidupan Kristen kita dan bukan hikmat manusia. Hikmat manusia atau hikmat duniawi itu bertentangan dengan Kristus dan menghancurkan kebenaran yang sesungguhnya. Seorang teolog berkata begini,
kita harus kosong agar bisa terisi. Kita harus meninggalkan kebenaran kita sendiri agar bisa mengenakan kebenaran Kristus. Kita harus melepaskan kekuatan kita sendiri agar menjadi kuat. Kita harus meninggalkan kebijaksanaan kita sendiri agar menjadi bijaksana. Sekali lagi, kita harus kosong agar bisa terisi. Kita harus meninggalkan kebenaran kita sendiri agar bisa mengenakan kebenaran Kristus. Kita harus melepaskan kekuatan kita sendiri agar menjadi kuat. Dan kita harus meninggalkan kebijaksanaan kita sendiri agar menjadi bijaksana. Sekarang, kehidupan kita biasanya, kita menganggap diri kita benar. Dengan setiap asumsi-asumsi yang ada. Atau dengan pemikiran-pemikiran kita yang ada. Menganggap diri kita benar. Apakah itu sudah sungguh-sungguh benar? Menganggap diri kita benar apabila kita melandaskan semua itu dengan firman Tuhan. Kebenaran yang sesungguhnya ini tidak ada dalam Alkitab. Jadi kalau kita menganggap diri kita benar, mari kita berkaca. Apakah betul sesuai dengan firman Tuhan? Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujiannya kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita menganggap diri kita berhikmat, mari kita berkaca dari firman Tuhan ini. Ingat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apakah dalam kehidupan kita memang kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Puji-pujian kepada Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Tuhan mengetahui pikiran orang bijak. Bahwa pikiran mereka kosong. Atau tidak berguna, atau tidak berharga, atau sia-sia. Filsafat manusia sama sekali tidak memadai untuk menyelamatkan manusia. Sama sekali tidak memadai untuk mengenal Tuhan. Sepenuhnya tidak cukup untuk menawarkan prinsip-prinsip kehidupan Kristen. Spekulasi manusia tidak akan pernah bisa memahami hal-hal mendalam tentang Tuhan. Hikmat yang begitu diagung-agungkan manusia duniawi adalah kebodohan bagi Allah. Paulus mengatakan bahwa bukan saja pikiran manusia akan menjadi kosong, namun pemikiran orang yang paling bijaksana pun juga akan menjadi kosong. Orang yang paling cerdas tidak dapat memberikan jawaban di dunia ini. Mereka tidak dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada dan tidak membuahkan hasil. Itu adalah kosong, sia-sia, tanpa hasil apapun, tidak mampu memberikan efek apapun yang bertahan dalam kehidupannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dari firman Tuhan ini, Paulus mengatakan hanya apa? Hanya mengandalkan hikmat Tuhan. Kalau tadi hikmat manusia, sekarang Paulus mau jelaskan bahwa hanya mengandalkan hikmat Tuhan. Bukan hikmat manusia yang kosong belaka, yang hampa. Ayat 21, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas dunia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ayat 21 ini Paulus mau katakan, karena itu Paulus itu membuat satu kesimpulan
tentang apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat, di mana mereka bukan sebagai manusia yang dunia, mereka masih manusia duniawi, mereka bukan orang yang sungguh-sungguh berhikmat, yang mengandalkan hikmat Allah. Mereka apa? Mereka masih ada perselisihan di antara mereka. Mereka masih ada iri hati di antara mereka. Mereka masih menggolong-golongkan, masih memihak-mihak para setiap hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Makanya Paulus katakan, karena itu, ayat 18, ayat 21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu itu adalah milikmu. Paulus membuat satu kesimpulan di sini bahwa karena tidak membuahkan hasil, maka jangan ada orang yang bermegah diri. Semua adalah makhluk yang miskin, lemah, bodoh, bersalah, dan sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, karena semua hikmat berasal dari Tuhan, dan ketika umat Kristiani mengambil bagian yang sama dari manfaat pengajaran para rasul, mereka harus menganggap bahwa hal ini sebagai milik mereka bersama. Dan tidak membentuk kelompok dengan nama kelompok Paulus, kelompok Kefas, kelompok Apolos. Janganlah ada orang yang bermegah pada manusia. Hikmat manusia pada dasarnya itu sia-sia belaka. Hikmat Allah adalah hikmat yang berkaitan dengan kemahatauannya. Sementara manusia tidaklah maha tahu. Bagaimana makhluk yang tidak maha tahu itu bisa memiliki hikmat yang sempurna? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus mengakhiri seruannya dengan menunjukkan bahwa setiap orang percaya mempunyai segala sesuatu di dalam Kristus. Setiap hamba Tuhan adalah milik setiap orang percaya. Tidak ada anggota jemaat yang mengatakan aku dari golongan Paulus, aku suka Petrus, aku suka hamba Tuhan ini, aku suka ini. Tidak. Semua adalah milik setiap anggota jemaat. Mungkin kita suka karena hamba Tuhan ini suka memberi. Kita suka karena hamba Tuhan ini ingin memperhatikan kita. Kita suka hamba Tuhan ini karena tiap hari dapat SMS. Kita suka hamba Tuhan ini karena khotbahnya bagus. Kita suka hamba Tuhan ini karena sering kunjungan. Kita suka hamba Tuhan ini suka. Akhirnya timbullah masing-masing. Mana yang suka yang ini kelompok. Mana yang suka ini kelompok. Mana yang suka ini kelompok. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, janganlah kita membiarkan perasaan lebih suka itu menjadi prasangka
yang bisa menimbulkan perpecahan dalam kehidupan kita. Ini pun bisa terjadi dalam kehidupan kita berumah tangga. Aku lebih suka anak yang tua, anak yang paling besar. Karena dia itu sekarang sudah berpenghasilan oke. Aku gak suka anak yang kedua, karena anak kedua ini banyak pengeluaran. Aku suka anak yang bungsu, karena dia dengar-dengaran, dia suka pijit-pijit. Kalau sakit, ini saya langsung aplikasikan aja ke dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ini bisa jadi apa? Anak-anak bilang, ya mama ternyata lebih sayang kakak. Mama ternyata lebih sayang adik. Karena dia ini anak bungsu, anak yang di tengah. Biasa kalau kita perhatikan ya, kalau anak paling besar, saya perhatikan anak yang paling besar, ini anak pertama, apalagi cucu pertama. Wih, langsung disiapin apa? Selalu menyiapkan langsung susu yang terbaik. Langsung beli tempat tidur yang bagus. Langsung menyiapkan rumah sakit yang bagus, yang pokoknya lengkap. Baru baju-bajunya itu yang tiap hari Shopee terus ini bagus, ini ini. Semua bagus untuk anak pertama. Datang anak kedua. Aduh, sudahlah, pakai aja punya kakak. Ini kan trolinya kakak masih bagus. Tempat tidur itu masih bagus. Ya sudah, pakai aja punya kakak. Datang anak ketiga. Anak ketiga, sudah rusak punya kakak. Beli baru, sekarang yang modelnya begini, yang bagus. Nah, itu yang terjadi. Terjadi apa ya? Akhirnya anak-anak bilang, gimana bapak ini? Biasanya akhirnya bilang anak kedua terjepit. Anak kedua terjepit yang bisa membuat iri hati. Ya akhirnya apa? Perselisihan. Ya betul juga firman Tuhan ya. Terjadi perselisihan. Jadi iri hati. Karena apa? Ada penggolongan-penggolongan. Ada anak baik. Ada anak yang dengar-dengaran dan lain sebagainya. Terjadi perselisihan iri hati di antara mereka. Ketika besar bertumbuh, akhirnya apa? Yang bingung siapa? Mama. Kenapa anakku begini? Tapi kembali lagi, merasa diri benar. Saya benar kok, mendidik begini-begini. Kembali lagi, tidak mengoreksi diri. Apa yang dilakukan ketika anak itu masih kecil? Koreksi diri kita. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali lagi ke jemaat di Korintus. Dikatakan, Paulus katakan, semuanya kamu punya. Ini menunjukkan betapa kayanya kita di dalam Kristus. Jika segala sesuatu menjadi kepunyaan semua orang percaya, mengapa harus ada persaingan? Mengapa harus ada pertandingan? Orang yang dapat menikmati segala sesuatu sebagai anugerah Tuhan adalah orang yang memiliki segala sesuatu. Jadi kita berhak menikmati segala sesuatu karena itu adalah anugerah Tuhan. Sangat menarik ayat 23 dikatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Setiap orang Kristen adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Apakah kita menemukan adanya perpecahan dalam hal ini? Ketika kalimat ini kita sampaikan, kita adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Apakah kita menemukan ada perpecahan dalam hal ini? Kita semua adalah milik Kristus. Yang sama, yang merupakan milik Tuhan yang satu. Dan kita adalah satu. Jadi kalau kita milik Kristus, kita milik Allah. Tidak ada perpecahan di dalamnya. Karena masing-masing menganggap bahwa kita ini milik Kristus. Bagaimana kalau kita ini adalah milik Kristus? Pasti kita melakukan, kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pasti kita melakukan firman Tuhan dalam
kehidupan kita tiap-tiap hari. Kemarin kami guru-guru sekolah minggu menyusun program. Dan saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati saya. Itu dalam Roma 14. Iya. Di situ dikatakan Roma 14. Ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Mengejar ini bukan hanya satu kali kita mengejar untuk mendatangkan apa yang mendatangkan damai sejahtera. Tidak. Secara terus menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengejar itu seperti apa? Kita ingin mendapatkan sesuatu hadiah. Kita ingin mendapat sesuatu yang akan kita raih. Jadi sesungguhnya itu ada kesungguhan dalam kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera itu. Dan yang berguna untuk saling membangun. Dalam kehidupan kita berjemaat pun, kalau kita melakukan ini, saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Ucapan pedas pun itu bisa saling menjatuhkan. Bukan hanya kelakuan sikap yang nyata, tapi ucapan pedas bisa saling menjatuhkan. Tapi kalau dalam kehidupan kita saling membangun, pasti kita dijauhkan dari perpecahan. Tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Bapak Ibu, bukan berarti ada perpecahan di antara kita, tidak. Tapi firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kepada kita. Melalui 1 Korintus 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23 ini. Mau mengingatkan kepada kita untuk kita harus menghindari ataupun menjauhkan hal-hal yang akan membuat perpecahan dalam kehidupan. Bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus dan Kristus ada milik Allah. Kalau demikian kita tidak ada perpecahan dalam kehidupan kita. Pasti berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kebahagiaan pasti ada dalam hidup kita. Karena kita adalah milik Kristus. Enak ya, kita ini milik Kristus loh. Bukan Yesus, ya kita milik Yesus, kita dengar suara Tuhan. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Milik Yesus kita. Bangga, saya ini milik Yesus. Harus intim dalam kita baca firman Tuhan. Semua adalah milik kita. Namun jangan lupa, ketika kita menikmati pemberian Tuhan, kita sendiri adalah milik Kristus. Hidup kita juga harus dapat dinikmati oleh Tuhan. Janganlah kita menikmati segala sesuatu lalu apa? Kita menyedihkan hati Tuhan. Menikmati anugerah Tuhan berarti mempersembahkan diri kita untuk menjadi milik Allah sepenuhnya. Untuk itu mari dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita tetap mengandalkan hikmat Allah. Hikmat Allah itu berdasarkan apa? Firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nats pembimbing kita tadi katakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Murni dari segala kesalahan, tak ada noda. Selanjutnya apa? Pendamai. Ini memberi damai. Selanjutnya apa? Peramah. Penurut. Penuh belas kasihan. Dan buah-buah yang baik. Tidak memihak. Ya, tidak memihak kita sudah dengarkan tadi. Tidak memihak. Dan apa? Tidak munafik. Jangan menganggap diri kita bijaksana. Tapi ternyata
kita ini adalah orang yang tidak bijaksana, orang yang masih hidup sebagai manusia duniawi. Biarlah firman Tuhan kita pagi hari ini terus meneguhkan kita untuk kita berjalan bersama Tuhan. Kita harus sadari bahwa hikmat yang Tuhan berikan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami rindu, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang sejati dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami pelaku-pelaku firman yang sejati dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami tidak hanya mendengar begitu saja, tapi firman Tuhan ini akan hidup dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sehingga Tuhan kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kami hanya mempersembahkan hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi saksi dimanapun kami pergi dan berada. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur terima kasih. Pagi ini kami jemaat Tuhan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini menyerahkan hati pikiran kami. Dan kami pagi ini berdoa untuk Ibu Pendeta Patricia bersama Bapak Pendeta Orlando Tapia. Kiranya Tuhan berkati beliau kesehatan, juga berkati beliau setiap pelayanannya. Biar di mana saja beliau melayani semakin menjadi berkat banyak orang. Tuhan kami syukur pagi ini jemaat Tuhan mau memberikan persembahan dari sebagian berkat yang Tuhan anugerahkan pada kami setiap hari. Kiranya Tuhan berkati seluruh persembahan yang kami kumpulkan pagi ini, beberapa banyak yang ada, agar dapat dikelola dengan baik untuk memuliakan, memasarkan nama Tuhan Yesus melalui pelayanan yang ada di Gereja GMI Antioquia Surabaya ini. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan maupun belum. Kiranya Tuhan berkati kami setiap hari kesehatan dan juga doa ucapan syukur kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sama-sama kita mengiring persembahan ini dengan lagu Tabur Waktu Pagi. Bahwa
Puji Tuhan, kita telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kini kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita yang telah dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu yang luar biasa. Kiranya persembahan yang akan dipujikan ini dapat menjadi kesaksian yang luar biasa bagi setiap kita dan dapat membangun setiap iman kita. Saya persilakan bagi anak sekolah minggu. Oke, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang terbesar. Kiranya pujian dari anak-anak sekolah minggu ini benar-benar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ya, puji Tuhan, anak-anak boleh memberikan kesaksian dan biarlah terus Tuhan hebat dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Dan atas nama Gembala, Majelis, seluruh jemaat, ucapkan juga terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Biarlah persembahan yang diberikan boleh menjadi berkat dalam pelayanan dan dimanapun itu dibutuhkan. Dan saat ini kita akan doakan untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu yang istimewa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur dalam kehidupan kami untuk berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan terlebih pertambahan usia yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur bersama anak Mesak
Eka Oktaviano yang akan berhari ulang tahun pada tanggal 9 Oktober. Tuhan memberkati anak ini dalam pertumbuhannya. Biarlah dia menjadi sehat, kuat di dalam Tuhan, dan dia boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati orang tuanya yang mendidik, mengarahkan, yang membiayai dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Berkati mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kami juga Tuhan mau bersyukur bersama dengan Saudara Albert Patiselano yang pada tanggal 13 Oktober nanti akan berhari ulang tahun. Bersyukur untuk 1 tahun usia yang Tuhan berikan lagi kepada hamba-Mu ini. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam pekerjaan yang dia kerjakan, dalam usaha yang dia lakukan. Biarlah apa yang dikerjakan boleh berhasil oleh pertolongan Tuhan. Bahkan dalam pemberian diri untuk melayani Tuhan, Tuhan memberkati, menambah-nambahkan karunia yang diperlukan dalam pelayanan. Dan sebagai seorang anak, Tuhan memberkati bersama dengan keluarga, mama, papa, dan adik. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan bagi jemaat Tuhan yang boleh berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati mereka, sukacita damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, ibadah kita telah selesai. Sama-sama kita menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Saya mengundang Bapak Ibu dan juga Saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh sejenak. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu dari Komisi PKB dan PKP, tetap tinggal di ruangan ini, akan ada latihan. Terima kasih. Jalan